Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dengan NIM 1921400-112. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS pemrograman citra digital, yaitu tentang materi yang pernah disampaikan oleh dosen sebelumnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sejarah pengolahan citra digital. Apa itu citra digital? Pengolahan citra digital berarti suatu cara mengusahakan suatu citra menjadi citra lain yang lebih sempurna atau yang diinginkan. Pengolahan citra digital pada awalnya hanya digunakan untuk mengubah citra analog menjadi digital dan perbaikan kualitas citra. Nah, dengan seiring perkembangan peralatan-peralatan pendukung pengolahan citra digital, maka penggunaan pengolahan citra digital menjadi lebih beragam. Melalui algoritma pengolahan citra, fungsi sensor penglihatan pada manusia yang diharapkan dapat digantikan dengan sensor penglihatan buatan atau kamera. Kecepatan proses komputer yang meningkat pesat memungkinkan proses pengolahan citra digital dilakukan secara real-time. Demikian pula perkembangan memori memungkinkan citra analog dapat dikodekan menjadi citra warna digital yang menjadi warna aslinya. Nah, pada tahun 1921, foto dikirimkan melintasi Samudra Atlantik menggunakan kabel bawah laut dari kota New York menuju kota London. Kemudian, sistem pengiriman ini ditemukan oleh Harry J. Bartholomew dan Maynard D. McFarlane dan dikenal dengan nama Bethlehem Cable Picture Transmission System. Keuntungan penggunaan sistem ini adalah reduksi waktu, yaitu pengiriman foto yang biasanya memerlukan waktu beberapa minggu dapat berkurang menjadi 3 jam saja. Kekurangannya adalah berkisar pada teknik pengiriman data secara digital dan teknik pencetakan kembali pada sisi penerima untuk mendapatkan satu resolusi gambar yang baik. Pada sistem ini, foto dikirimkan dalam bentuk digital dan pada penerima oleh printer telegraf diubah kembali menjadi gambar tercetak. Sistem ini pada awalnya mampu mengkodekan gambar dalam 5 tingkat keabuan. Pada tahun 1929, peningkatan kemampuan pengkodean berkembang menjadi 15 tingkat keabuan. Meskipun melibatkan gambar digital, foto ini tidak dapat dianggap sebagai hasil pengolahan gambar digital karena dalam proses pembuatan atau rekayasanya tidak menggunakan komputer. Nah, seperti ini contoh grayscale-nya. Kemudian, pada tahun 1960, muncul komputer yang cukup memiliki kemampuan kecepatan proses dan kapasitas memori yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas pengolahan citra. Perkembangan komputer yang cukup pesat pada awal-awal program angkasa luar mendorong lahirnya apa yang disebut pengolahan citra digital. Awalnya, komputer hanya digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar, hasil pemotretan proyek luar angkasa, dan memperbaiki distorsi-distorsi yang terjadi pada saat pengiriman. Dapat dilihat contoh seperti berikut. Ini adalah gambar bulan yang diambil oleh Ranger 7 pada tanggal 31 Juli 1964 yang telah dilakukan perbaikan terhadap distorsi yang terjadi pada kamera TV. Selanjutnya,
yaitu tentang variabel. Variabel yang dimaksud adalah dalam konsep pemrograman. Apa itu variabel dalam konsep pemrograman? Merupakan suatu tempat untuk menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai atau data yang dapat berubah-ubah selama proses program. Fungsi dari variabel untuk tempat penyimpanan atau menampung data. Kemudian ada undefined variable. Apa undefined variable itu? Undefined variable merupakan variabel yang belum didefinisikan. Artinya, variabel tersebut belum diberi nilai awal, tetapi sudah langsung digunakan untuk proses perhitungan dan ditampilkan pada output. Notice error akan bekerja memberikan sebuah peringatan apabila ada variabel yang belum didefinisikan nilainya. Nah, di sini akan dibahas tentang tipe data. Yang pertama adalah integer. Integer atau bisa disebut dengan bilangan bulat merupakan tipe data numerik yang biasa digunakan apabila bertemu dengan bilangan bulat seperti 1,27, 100, dan lain-lain. Bilangan ini juga mengenal nilai positif dan negatif atau side number. Tipe data numerik yang termasuk ke dalam bilangan bulat adalah seperti berikut. Ada 4, yaitu byte, integer, atau int, short, long. Byte merupakan tipe data angka yang mempunyai ukuran 8 bit. Tipe data ini mempunyai range sangat kecil, yaitu min 128 sampai dengan 127. Integer merupakan presentasi angka dalam pemrograman. Short merupakan 16 bit bilangan bulat atau digunakan untuk menghemat memori seperti pada tipe data byte. Long adalah tipe yang dibutuhkan saat data memiliki range di luar jangkauan tipe int, short maupun byte. Kedua, floating point. Floating point atau lebih dikenal dengan bilangan pecahan merupakan bilangan yang menangani bilangan desimal atau perhitungan secara detail karena kemampuannya float point berbanding terbalik dengan integer. Terdapat dua tipe pada bilangan pecahan ini, yaitu float dan double. Float merupakan tipe data yang berfungsi menampung nilai real berupa desimal atau pecahan. Tipe data floating point dideklarasikan dengan kata float dan membutuhkan 4 byte memori. Sedangkan double merupakan tipe data 64 bit IEEE 754 floating point. Tipe data ini umumnya digunakan untuk tipe data desimal. Yang ketiga ada char. Char merupakan atau lebih dikenal dengan karakter yang biasa didefinisikan dengan tanda petik di awal dan di akhir karakternya. Tipe ini mengikuti aturan Unicode sehingga bilangan harus diawali kode petik garing U. Terakhir ada boolean. Boolean merupakan tipe yang memiliki dua nilai yaitu benar atau salah. Selanjutnya yaitu belajar
belajar OpenCV di Google Colab. Pertama, ketikkan import CV. 2. Lalu import NumPy as np. Kemudian import mat.lib, pilot as plt, dan ketikkan rumus yang ingin dilakukan. Nah, untuk menampilkan gambar, kita ketik plt.imshow, gambarnya tapi tidak muncul di tugas yang pertama. Gambarnya akan muncul dengan gambar asli atau belum diberi warna lain. Kedua, untuk menampilkan gambar keabuan, klik atau ketik plt imshow img gray, Gmap sama dengan gray. Jadi gambar akan tampak keabuan. Jika ingin menampilkan gambar seperti asli, maka ketik imshow img rgb. Selanjutnya, untuk translasi gambar. Untuk menyimpan gambar, nah sebelumnya untuk menyimpan gambar, yaitu dengan cara menaruh gambar menjadi JPG dulu terlebih dahulu, dan diupload di sini, di CV gambar sama dengan CV2.imread gambar yang disimpan. Kemudian upload di Google Colab sehingga bisa ditampilkan di Google Colab. Untuk ini rumus untuk print gambar yang digeser. Hasilnya akan seperti digeser sedikit. Ini adalah rumus untuk rotasi gambar. Kita perintahkan ini dicoba menggunakan perintah putar, gambar putar, sehingga foto yang semula berdiri sekarang berputar. Kemudian ini untuk membesarkan atau mengecilkan gambar. Ini rumusnya. Kemudian print, gambar diperbesar sehingga gambar akan memperbesar sendiri, atau zoom. Jika gambar ingin diperkecil, tinggal klik print, gambar diperkecil saja. Untuk menampilkan plt imshow gambar kecil. Selanjutnya yaitu tentang
histogram, dan image enhancement. Apa itu histogram citra? Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari histogram akan didapatkan frekuensi kemunculan nisbi relatif dari intensitas pada citra tersebut. Histogram juga dapat menunjukkan banyak hal tentang kecerahan, brightness, dan kontras dari sebuah gambar. Kemudian, menghitung histogram. Kita bisa menghitung histogram dari gambar tersebut dengan kode berikut. His_tr sama dengan CV2 titik Celsius dalam kurung IMC 0,0 dan ini merupakan angka atau batas yang disediakan dalam rumus. Untuk menampilkan histogram dari suatu gambar, kita dapat menggunakan kode berikut, yaitu plt.plot his_tr dan untuk menampilkan plt.show. Ada 4 tipe citra berdasarkan kekontrasannya, yaitu 1 citra gelap, kedua citra terang, ketiga citra kontras rendah, keempat citra kontras tinggi. Kontras menyatakan sebaran terang, lightness, dan gelap, darkness, di dalam sebuah citra. Citra gelap yaitu merupakan komponen histogram terkonsentrasi pada nilai-nilai grayscale saja. Sedangkan citra terang merupakan komponen histogram terkonsentrasi pada nilai-nilai grayscale yang tinggi. Jika citra gelap terkonsentrasi pada nilai-nilai grayscale yang rendah, maka citra terang terkonsentrasi pada nilai-nilai grayscale yang tinggi. Citra kontras atau rendah. Histogramnya sempit dan terpusat di pertengahan nilai-nilai grayscale. Sedangkan citra kontras tinggi, histogramnya tersebar merata di seluruh nilai-nilai grayscale dan didistribusi piksel-piksel tidak terlalu jauh dari uniform dan jenis garis-garis vertikal yang tidak banyak. Kemudian ini merupakan praktek untuk menghitung atau melihat histogram. Celsiusnya. Ini merupakan grafiknya yang menggunakan rumus his_tr pada yang barusan sudah dijelaskan. Rumus untuk histogram. Kemudian untuk menampilkan plt.show. Grafik sudah muncul. Kemudian ini untuk mencoba menampilkan gambar terang dengan cara IMG Gray plus 100 dan mencoba untuk gambar gelap dengan IMG gelap IMG sama dengan IMG Gray min 100.
gambar maksimal yaitu 255 tingkat. Itu tingkatan gambar maksimal 255. Nah, ini gambar jika diterangkan dan ini digelapkan, asli, kontras, dan gelap. Ini jika diterangkan atau kontras, ini gambar asli, ya gambar asli, gambar keabuan, ini gambar terang dan ini gambar gelap. Kemudian ini untuk menampilkan gambar keabuan, gambar kontras yang tinggi, dan gambar kontras yang rendah. Seperti ini. Gambar keabuan menggunakan kontras yang tinggi, dan ini gambar menggunakan kontras rendah. Selanjutnya yaitu ini perbaikan tugas yang sebelumnya karena tidak tampil sesuai yang diinginkan oleh dosen. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.